durasi video, khususnya buat teman-teman pemula, itu sangat penting sekali teman-teman. Karena itu menyebabkan apakah video kita dapat rekomendasi YouTube atau tidak. Idealnya, durasi video, khususnya pemula itu berapa panjang sih? Apakah 3 menit, 5 menit, 10 menit, 20 menit? Nah, kita akan bahas pada video ini teman-teman. Tetap tonton hingga akhir, dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah klik tombol like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Begitu juga pada teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Baik teman-teman, durasi video yang ideal. Nah, sebagai contoh kita punya video, ada yang kita punya video durasinya 8 menit. Begitu juga kita punya durasi yang 3 menit. Nah, antara 8 menit dan 3 menit, ini bagusan yang mana? Khususnya buat pemula. Nah, kalau kita bikin video 8 menit, konsekuensinya apa? Kalau kita bikin video 3 menit, konsekuensinya apa? Nah, ini teman-teman, akan kita bahas ya. Jadi, kalau kita punya video 8 menit, kalau hanya ditonton 2 menit, di awal saja, artinya hanya 25% video kita ditonton. Kalau video kita ditonton 4 menit, artinya video kita ditonton 50%. Nah, begitu juga kalau video kita hanya 3 menit durasinya, kalau ditonton 1 menit, artinya video kita ditonton 33,3%. Kalau video kita ditonton 2 menit, maka video kita ditonton sekitar 66,6%. Nah, ini logisnya teman-teman. Semakin video kita lama ditonton, itu akan menentukan yang namanya retensi. Retensi itu apa? Nah, retensi adalah durasi tonton. Semakin lama video kita ditonton, nah itu akan semakin lama direkomendasikan oleh YouTube, ya, akan mendapatkan rekomendasi YouTube. Karena pada awalnya YouTube itu pasti akan merekomendasikan ke sejumlah penonton. Nah, kalau penontonnya banyak, akhirnya YouTube akan melipat gandakan rekomendasinya. Itu algoritmanya seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi contohnya, kalau kita punya video awalnya itu kita upload ke YouTube, kalau kita lihat di YouTube Studio ya, di analis video, itu contohnya tayangan. Contohnya ini tayangannya 1.500.000. Jadi video itu ditawarkan ke 1.500.000 orang. Nah, ternyata penayangannya itu ditonton oleh orang. Ditonton 134.000. Nah, artinya ini kan presentasinya berapa persen? Ditawarkan ke orang 1.500.000, ditontonnya 134.000. Nah, ini bisa kita lihat presentasinya teman-teman. Jadi kalau ditayangkannya atau ditawarkannya itu jumlahnya banyak, ditontonnya tidak ada separuhnya, artinya video kita rekomendasinya kecil. YouTube tidak akan merekomendasikan lagi teman-teman, kecuali kalau contohnya kita ditayangkan. Tayangan itu rekomendasi ya. Tayangan itu rekomendasi. Kalau ditayangkan 1,5 juta orang, terus yang nonton 1 juta, itu bagus banget video kita. Retensinya bagus. Nah, seperti itu. Nah, contoh penonton menemukan video kita itu dari sini teman-teman. Dari penelusuran YouTube, dari rekomendasi YouTube, dan dari fitur jelajah. Tiga-tiganya itu adalah rekomendasi YouTube. Nah, masing-masing itu apa? Nah, penelusuran YouTube adalah istilah penelusuran yang digunakan penonton di YouTube untuk menemukan video kita. Penonton mencari judul konten kita. Makanya judul itu sangat berpengaruh sekali, sangat penting sekali untuk yang namanya penelusuran YouTube. Kalau judulnya berisi kata kunci, maka mudah ditemukan. Nah, yang kedua adalah rekomendasi YouTube, yaitu penayangan dari saran yang muncul bersama atau setelah video lain. Jadi kalau kita nonton video, terus di sisi kanan itu biasanya kan ada video-video yang lain. Nah, itulah namanya rekomendasi teman-teman. Itu namanya rekomendasi YouTube. Ada juga namanya fitur jelajah, yaitu traffic dari halaman beranda atau layar utama. Jadi fitur jelajah itu ketika kita buka YouTube, kemudian ada banyak video di sana, itulah namanya fitur jelajah, yaitu traffic dari halaman beranda atau layar utama. Nah, itu penjelasannya teman-teman. Nah, kembali ke rekomendasi YouTube tadi. Nah, kalau video kita contohnya yang 8 menit ditonton 80% dan yang 3 menit ditonton hanya 45%, maka bagusan yang 8 menit karena ditontonnya lebih banyak dibandingkan yang
3 menit. Nah, contoh lagi, kalau seandainya video panjang kita yang 8 menit tadi ditontonnya hanya 25%, dan kalau video panjangnya ditontonnya 75%, artinya lebih bagus video pendek. Nah, saran saya teman-teman ya, untuk menentukan durasi tonton kita bagus, itu sebaiknya kita bikin durasi video itu yang pendek aja. Kalau kita bikin video kita pendek 3 menit atau 4 menit, kalaupun ditonton 2 menit, kita masih dapat 50% retensi kita. Kalau video kita panjang 8 menit, belum tentu ditonton 2 menit, atau belum tentu ditonton 3 menit, maka retensinya jelek teman-teman. Maka khususnya pemula sebaiknya bikin video itu yang durasinya pendek saja, antara 3 menit sampai 4 menit sudah cukup bagus. Nah, kecuali nanti sudah monetisasi, itu video monetisasi minimal 8 menit teman-teman. Kalau sudah monetisasi, minimal bikin video 8 menit agar mendapatkan iklan lebih banyak. Itu teman-teman ya. Nah ya, jadi kalau video kita ditontonnya banyak, separuh lebih, 50% lebih, maka retensinya bagus teman-teman. Nah, akhirnya kembali lagi, apakah video pendek, apakah video panjang, tergantung video kita kebanyakan ditonton berapa persen daripada total keseluruhan, daripada durasi keseluruhan. Nah, kalau video kita panjang ditontonnya banyak, nah itu bagus. Tapi kalau video kita panjang ditontonnya cuma sedikit, itu jelek retensinya atau penontonnya. Maka sangat disarankan untuk pemula yang belum monetisasi, sebaiknya bikin video yang durasinya 3 menit atau 4 menit cukup teman-teman ya. Nah, itu yang akan mempengaruhi retensi atau durasi tontonnya, yang mengakibatkan nanti kita akan mendapatkan rekomendasi YouTube atau tidak. Nah, itu tadi teman-teman ya, terkait idealnya video itu durasinya panjang atau pendek. Nah, tergantung retensi atau jumlah penonton daripada total keseluruhan video kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.